Oke, teman-teman semua, dan sekarang kita masuk ke dalam step yang terakhir di funneling marketing di Tribelio ini, yaitu kita sekarang akan belajar gimana caranya broadcast email marketing. Oke, jadi ini salah satu benefit kita bisa join di Tribelio. Kenapa? Karena kita bisa langsung ada sebuah tools untuk kita bisa melakukan broadcast email marketing ke semua database yang udah kita kumpulkan sebelumnya. Oke, aku lanjut aja. Jadi caranya itu juga cukup simple. Kita lanjut aja ke dalam Tribelio-nya ya, teman-teman. Kita langsung ke Tribelio-nya kembali. Oke, sekarang udah ada di dashboard-nya Tribelio. Untuk email marketing, teman-teman bisa lihat di bagian marketing kembali. Oke, dan di bagian marketing dan di bagian broadcast. Oke, teman-teman pilih yang broadcast. Nah, ini ada beberapa broadcast yang udah aku lakukan ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada webinar, mungkin ada free webinar, teman-teman bisa reminder programnya mungkin dari Hamin 2, kemudian Hamin 1, dan teman-teman di hari hanya juga teman-teman bisa lakukan broadcast untuk reminder hari H, Hamin 2 jam mungkin dan juga Hamin 1 jam agar si customer dan juga agar si database kita ini benar-benar ingat bahwa hari ini tuh adalah ada programnya teman-teman. Jadi ini salah satu tujuan dari email marketing. Selain kita bisa membangun engagement, tapi kita juga bisa untuk lebih mengingatkan ke audiens kita dan juga untuk bisa meningkatkan konversi penjualan kita. Kalau misalkan kita terus-terusin kirim email marketing, kita kirim awareness, dan sehingga otomatis harapannya itu juga bisa meningkatkan konversi. Oke, ini simpel banget. Caranya itu yang pertama, create new broadcast. Teman-teman bisa klik ini. Selanjutnya teman-teman mau kasih title-nya apa? Teman-teman silakan namain judul emailnya. Di sini aku udah ada beberapa judul, tapi aku mau email, email 1 WL. Aku mau ke database yang waiting list ya. Ceritanya nanti akan ada pre-webinar atau mungkin untuk reminder. Kemudian create. Nah, ini dia udah selesai. Dan langkah selanjutnya kita bisa setting di Sentu. Kita bisa pilih kita mau kirim email ini ke siapa aja. Atau mungkin ke database yang mana aja. Yang pertama, kita pilih choose member search. Kita pilih nih sumber member kita tuh mau yang mana. Biasanya karena dari kemarin kita pakai tag ya, jadi kita pilih yang tag. Habis itu, kita pilih tag. Habis itu kita pilih yang tag yang mana nih? Apakah yang purchase? Apa yang waiting list? Tapi sekarang aku tujuannya itu adalah waiting list. Berarti aku pilih yang waiting list. Contohnya ini untuk yang waiting list DPS, waiting list DPBF. Teman-teman kalau mau nambah tag juga bisa. Teman-teman tinggal add more audience. Teman-teman pilih tag lagi dan teman-teman pilih tag yang lainnya. Kalau misalkan satu aja, teman-teman boleh satu aja. Dan kalau untuk hapus, silakan klik yang ada tanda sampahnya ini. Nah, ini udah selesai ya. Kita pilih choose tag yang WL DPBF, yang waiting list yang tadi sudah kita buat. Habis itu kita klik save. Selanjutnya kita pilih schedule nih. Kita juga bisa setting kita mau kirim broadcastnya itu tanggal berapa dan juga di jam berapa. Contohnya aku mau di tanggal hari ini deh. Selanjutnya di jamnya itu aku mau pilih contohnya di jam 15.00. Jadi aku mau ceritanya mau broadcast di jam 3 sore. Habis itu bisa klik save. Nah, habis itu udah selesai, kita udah set yang send to, kita set penerima, kita juga sudah set schedule. Selanjutnya, kita set emailnya. Kita set isi emailnya itu seperti apa. Kita klik add, habis itu klik continue aja. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk
klik subjeknya atau mungkin headline-nya ya teman-teman. Jadi di sini aku udah siapin script kontennya, di sini udah ada. Contohnya ini adalah ini ya. Ini untuk reminder penjualan, script reminder penjualan. Jadi teman-teman juga bisa menyesuaikan sendiri scriptnya itu mau seperti apa. Kalau aku yang ini, sekarang kita klik subjeknya di sini. Subjek itu seperti headline ketika yang muncul pertama kali Audas ini dapat email. Karena yang muncul pasti headline yang ini. Kemudian klik add message. Aku mau pilih yang use template deh, karena mau ada gambarnya ya ceritanya. Habis itu create existing template juga boleh. Kemudian pilih yang satu kolom. Nah, di sini aku nggak mau pakai logo, jadi dihapus lagi aja seperti biasa. Yang ini juga table cell-nya ini juga boleh dihapus. Dan di sini judulnya juga boleh dihapus aja. Aku mau langsung ke teks selanjutnya ini ya. Nah, habis itu aku kopas di bagian sini. Nah, akan seperti ini. Jangan lupa kalau misalkan ada bagian-bagian yang penting, teman-teman boleh bold. Karena ini untuk meng-highlight audiensnya. Oke, aku coba buat dulu bagian-bagian yang penting. Oke, dan di sini, oh ya, ini ada linknya, tapi linknya aku nggak mau masukin di sini ya. Aku mau masukin button, jadi biar lebih gampang audiensnya. Oke, jadi aku mau kasih button. Oke, di sini aku mau kasih button. Seperti biasa untuk button, kita klik sel yang di luar ini, yang di luar dari garis biru ini, kita klik yang ini nih, yang tengah-tengah warna abu-abu untuk pilih button. Habis itu kita ambil button di sini. Habis itu kita bisa ubah daftar sekarang. Selanjutnya masukin link purchase-nya ini di dalam buttonnya, berarti salin linknya di sini. Oke, dan style teman-teman boleh ganti warna ya, tapi aku mau warna merah mungkin ya. Dan teman-teman bisa set, ini kan di tengah-tengah, sedangkan yang ini kan rata kiri. Jadi aku mau ubah aja jadi rata kiri. Dan yang ini, gambar ini aku mau naikin ke atas. Sorry, sorry. Oke, ya agak susah, jadi aku hapus aja. Oke, sekarang kita masukin gambar. Seperti ini, yang abu-abu di tengah-tengah ini kita klik, kita desain, habis itu kita masukin gambar di sini. Jadi di sini gambar programnya kita boleh dimasukin. Oke, aku cari dulu gambarnya itu. Oke, ini kesempatan terakhir. Oke, kita lihat ya, ini kan jaraknya ini deket banget ya. Jadi kita bisa atur jaraknya dengan style. Habis itu kita pilih, sorry, yang ini aja deh kita atur. Ini ya, di situ kita atur jaraknya yang bottom, kita ubah jadi 20. Enter. Nah, jadi lebih jauh kan. Habis itu kita juga bisa lihat ya mobile view-nya. Kira-kira seperti ini. Dan ada buttonnya di sini.
ini buttonnya terlalu besar, kita juga bisa sesuaikan ukurannya. Oke, seperti ini. Teman-teman juga bisa ubah font stylenya seperti apa. Bisa diubah juga, bisa disesuaikan. Ya, lumayan ini aja biasa. Teman-teman juga bisa menyesuaikan marginnya, tapi ini sepertinya udah cukup ya. Nggak begitu jauh dan nggak begitu dekat juga, dan I think ini udah cukup. Kita bisa balik lagi ke desktop view, dan kita bisa sesuaikan lagi teksnya. Di sini harus ada yang aku bold. Oke, seperti ini. Sudah selesai untuk settingnya. Kalau sudah selesai, tahap selanjutnya teman-teman boleh save change. Oke, kita make sure lagi subjeknya udah benar, email message-nya juga udah benar. Kita save. Oke, ini juga udah benar ya. Make sure teman-teman make sure lagi. Send to-nya udah benar. Habis itu schedule-nya juga udah benar. Kalau semuanya sudah benar, kita bisa klik publish. Oke, jadi itu aja teman-teman. Nah, karena tadi kan aku settingnya di jam 3, maka statusnya di sini tuh adalah sending, masih dalam proses ya. Kalau misalkan udah terkirim, berarti statusnya akan berubah jadi send, artinya terkirim. Atau mungkin yang belum kita publish nanti status ini akan ada tulisan draftnya. Jadi statusnya itu draft. Oke, dan teman-teman kalau misalkan mau broadcast besokan harinya, teman-teman juga bisa setting mungkin dari H-1, jadi teman-teman set semua jadwal, jadi nanti biar nggak teman-teman itu bolak-balik untuk set emailnya, atau mungkin kalau misalkan teman-teman lebih suka untuk set emailnya day per day, mungkin yang mendekati jamnya, teman-teman mungkin boleh set manual gitu. Jadi untuk email marketing kita sudah belajar gimana caranya untuk set teknisnya, kemudian email automationnya juga kita sudah belajar, dan I think untuk teknis program dan juga teknis funneling ini aku udah coba kasih teknisnya ke teman-teman semua. Jadi gimana caranya bikin course, tadi kan di Traversity kita udah bikin course, gimana kita masukin tag di dalam course-nya. Habis itu juga kita sudah bikin namanya landing page, dari mulai misalkan tujuan kita untuk cari database, tentunya kan landing page itu adalah waiting list mungkin, atau mungkin free webinar atau free ebook. Kita juga udah bikin gimana caranya. Berarti kalau misalkan database, kita harus masukin form, dan juga kalau misalkan landing page itu ada tujuannya untuk konversi langsung, untuk pembeli langsung, kita juga udah bikin, dan yang membedakan itu adalah di buttonnya. Jadi buttonnya itu nggak submit form, tapi nanti langsung diarahkan ke dalam URL produknya, atau mungkin URL kupon yang udah kita lakukan. So, menurut aku untuk basic Tribelio dan marketing dan teknis marketing ini udah aku jelasin semua, dan yang paling penting itu adalah yang udah aku jelasin tadi. Kita udah bikin course, kita udah bikin landing page, kita udah bikin email automation, dan kita udah tahu gimana caranya untuk broadcast email, dan selebihnya teman-teman bisa ekspor sendiri di Trebelio, karena selebihnya itu adalah hal-hal yang tambahan-tambahan aja, dan yang paling penting, paling basicnya itu adalah yang tadi. Jadi aku harap teman-teman semua di sini sudah mengerti, dan selanjutnya kita akan belajar atau kita akan tahu gimana sih struktur landing page yang baik, karena kan tadi pas aku kasih tahu atau mungkin pas aku jelasin teknisnya kan itu landing page-nya masih kurang baik, karena aku yang penting itu ada teman-teman tahu teknisnya dulu, tahu gimana caranya naruh gambar, gimana caranya naruh video, gimana caranya bikin carousel foto, gimana cara masukin button, gimana caranya masukin tag, pixel, dan yang lain-lain. Itu cuma teknisnya, tapi untuk lebih detailnya tentang struktur landing page-nya kita akan belajar di video selanjutnya. Oke, terima kasih semuanya.